Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruang Ibu Sani Masokohi dalam keadaan sehat walafiat orang selalu apapun. Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan berkumpul di ruang guru pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini teman kita calon guru penggerak Bapak Pujiono SUD ini akan menyampaikan atau mensosialisasikan tentang budaya positif, apa itu nanti budaya positif, dan beliau juga akan mengajak kita semua untuk menanamkan pada diri kita sendiri dan nantinya akan ditularkan kepada semua warga sekolah bagaimana budaya positif itu. Dan nanti kita semua juga berharap anak-anak kita, siswa-siswa kita semuanya juga memiliki budaya positif. Untuk itu waktu sebenarnya akan saya serahkan kepada Pak Monggo disilakan. Terima kasih Bu Susiana atas waktunya. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Langsung saja seperti yang disampaikan oleh Bu Susiana, pada hari ini kita akan mengadakan atau menyampaikan sosialisasi terkait dengan kegiatan budaya positif yang semestinya dan seharusnya dilaksanakan di setiap sekolah. Dan ini nanti kita akan mencoba menyampaikan tentang budaya positif apa yang bisa kita laksanakan dan kita lakukan di SMP Negeri 2. Mohon maaf, saya sambil berdiri ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin waktu kita nanti untuk menyampaikan terkait dengan budaya positif ini kurang lebih di 30 menit, kemudian nanti ada sesi tanya jawab atau umpan balik dari apa yang telah saya sampaikan. Yang pertama yang perlu kita terangkan adalah mengenai budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Ya. Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan yang ditetapkan atau diterapkan oleh sekolah. Di sini budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Namun dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi nanti kita sebagai guru yang ada di SMP Negeri 2 Solo ini memberikan satu contoh atau memberikan satu tauladan bagi guru yang lain dan juga nanti bagi warga sekolah. Khususnya nanti ini kita lebih fokus pada anak-anak didik kita, pada murid-murid kita. Sehingga harapan kita nanti untuk anak-anak kita ini bisa mempunyai perilaku yang seperti kita harapkan. Satu contoh adalah anak mempunyai sikap yang santun. Satu anak mempunyai budaya hidup sehat, budaya hidup bersih. Ini satu contoh hal yang mungkin akan kita terapkan dan kita lakukan sehingga anak-anak mampu untuk melakukan satu tindakan itu secara sadar tanpa adanya satu paksaan. Karena yang namanya budaya ini kan sudah menjadi satu hal yang biasa kita lakukan dan bisa kita jadikan sebagai satu
Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, kita mencoba memungut sampah jika ada, ini kita lakukan, kita menjadi suri tauladan. Insya Allah nanti anak-anak juga akan mengikuti apa yang akan kita lakukan. Jadi harapan kita nanti dengan kita melakukan hal-hal seperti ini, anak-anak juga akan melakukan hal seperti ini. Kalau dilanjut Mas G. Konsep inti yang nanti dalam terkait dengan budaya positif ini adalah yang pertama nanti adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif. Yang ketiga, kita juga harus tahu kebutuhan dasar manusia itu adalah apa, motivasi perilaku manusia itu nanti juga karena apa, dan posisi kontrol kita sebagai guru dan keyakinan kelas. Ini nanti akan kita upayakan. Jadi di kurikulum Merdeka nanti kita Bapak Ibu yang khusus wali kelas, dan juga yang guru mapel nanti paling tidak menanyakan, yang guru mapel paling tidak menanyakan keyakinan kelas yang dibuat di kelas itu adalah apa. Kalau nanti Bapak Ibu wali kelas, kali ini akan kita bahas. Yang kemudian adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah upaya kita menyelesaikan setiap permasalahan yang ada atau terjadi pada anak. Ya. Keberpihakan kita kepada anak ini nanti bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Tidak kok seperti zaman dulu. Artinya kalau ada anak salah, kita langsung kita hukum, kita jewer, dan lain sebagainya. Kalau ini kita ada anak salah, kita menggali. Kenapa dia melakukan seperti itu? Apa yang terjadi sebenarnya? Anak kok bisa melakukan seperti itu? Ya. Mungkin ini genutan, ya. Berkelahi dengan temannya. Kadang anak itu punya keinginan, pengen dihargai, pengen dianggap paling kuat. Ini kan kebutuhan anak untuk dihargai. Ini nanti akan kita bahas nanti di segitiga restitusi. Insya Allah ini Bapak Ibu saya yakin sudah mengenal di kurikulum Merdeka, ini sudah mengenal dari konsep-konsep yang ada di sini. Namun dalam kita melaksanakannya, ayo nanti kita secara bersama-sama, kita bareng-bareng untuk melaksanakan pendidikan yang berbeda dari sebelumnya. Nanti akan disampaikan juga ada diferensiasi, kita mengenal kebutuhan murid kita itu apa. Bukan kita itu mengajar sesuai dengan keinginan kita mengajar sesuai dengan keinginan murid. Karena murid itu ada macam-macam, ada yang murid gampang diajar kalau dia menggunakan bacaan, ya kan? Ada yang mendengarkan audio, ada yang dengan video dan sebagainya. Kita harus tahu, kita harus sebagai guru harus melayani dengan hal itu. Nah, dilanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Berketuhanan, ya. Kemudian ada bernalar kritis, kemudian berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, dan seperti yang sudah kita lakukan, nanti modul ajar paling tidak kita harus sudah mencakup dari dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus memahami duit cita-cita, duit angan-angan anak ini nanti bisa atau mampu untuk minimal 3 profil pelajar Pancasila yang bisa kita terapkan dalam setiap kita melakukan upaya pembelajaran. Lanjut, Mas. Konsepsi tentang teori kontrol. Ini miskonsepsi ini yang terjadi adalah ilusi guru itu mengontrol murid. Guru itu kan mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk membaca. Ini hal-hal yang sering kali kita
kita lakukan. Guru adalah mengontrol murid. Ini seringkali kita berpikiran ini, apa yang terjadi pada anak ya tergantung saya. Kita tidak pernah memikirkan apa yang anak butuhkan apa yang anak butuhkan sehingga kita nanti mampu melakukan penyampaian materi, penyampaian pengetahuan kita melalui cara-cara kita melihat, oh anak ini harus kita lakukan dengan cara seperti ini. Mohon maaf ya, kita punya satu anak atau satu siswa yang mungkin perlu perhatian khusus. Nah ini kalau kita samakan dengan yang lain, ini tentunya daya tangkap atau daya dia untuk menerima apa yang kita sampaikan itu kan berbeda. Jadi kita harus paham tentang hal ini. Kemudian ada anak yang mungkin bisa kita katakan dalam kategori bawah, anak dalam kategori sedang, anak dalam kategori tinggi. Jadi tugas atau pekerjaan yang harus kita berikan kepada anak itu pun tentu harus kita sesuaikan dengan kondisi anak itu. Jadi kalau yang kurang nanti ya tugasnya dengan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang mudah mereka untuk melakukan. Kalau dia kategori sedang, ya sudah mulai menggunakan kosakata yang baik. Kalau yang tinggi itu sudah menggunakan perspektif kosakata yang tinggi. Jadi kita harus berlawan dengan itu. Nah, dilanjut Mas. Terkait dengan ini, kita bahwa selama ini kita meyakini bahwa hukuman dapat mengontrol perilaku siswa agar selalu berada dalam nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Dan kita juga berpikir bahwa pemberian penghargaan semakin memotivasi siswa dalam proses pembelajarannya. Ternyata pemikiran itu bertentangan dengan upaya pembentukan disiplin, di mana disiplin seharusnya justru secara sadar dari diri murid dengan tuntunan yang kita berikan, bukan karena pengaruh hukuman dan penghargaan. Ini paham lama. Artinya paham ya? Jadi selama ini kalau kita mengatakan bocah lek dihukum malih disiplin. Ya, kita menerapkan hal ini. Bocah lek dihukum untuk menjadi disiplin. Sebenarnya ini sesuatu yang salah. Ya, jadi kalau kita melihat di sini, bocah diberi penghargaan ini malah memotivasi. Benar nggak ya? Misalkan Bu Rini memberikan penghargaan pada salah satu anak yang memiliki nilai tinggi dalam pelajaran IPS. Ini memberikan penghargaan. Apakah itu akan memotivasi teman yang lainnya? Menurutnya Bu Rini ya memotivasi. Kalau kita berpikir ini akan menjadikan satu pemikiran yang salah. Karena anak akan merasa jatuh. Yang artinya tidak mendapatkan penghargaan itu akhirnya dia apa yang dia lakukan, dia upayakan, dia merasa dirinya gagal. Ini adalah satu salah. Makanya di kurikulum Merdeka tidak pernah ada yang diistilahkan adanya satu bentuk penghargaan. Ya, tidak ada yang namanya hukuman dan lain sebagainya karena nanti ini juga tidak akan membentuk anak. Makanya di sini kita akan berupaya atau berusaha bagaimana mendidik karakter anak itu dengan sadar diri. Bukan karena dia itu takut. Pak Jirin dari Kamis ngomong di depan suk Senin nek ora cukur minggu arep dicukur lek ra percaya jajalan. Kadang kan itu kan satu kalimat yang membuat anak itu tapi sebenarnya kalau kita berpikir anak-anak itu yang mesti juga tidak akan mengikuti. Saya yakin tidak akan mengikuti. Tapi kalau anak itu kita panggilnya boleh kowe gondrong. Kenapa rambutmu panjang? Umpama saja ini rambutmu pendek, rapi, awakmu ki ganteng. Kayak kelaminmu tok lebone, kuwi tambah ketok ganteng. Mas yo kowe diko kuwi ketok tapi lek kamu itu bisa rapi rambutnya, bajunya masuk bersih, pakai sepatu, ganteng. Anak-anak akhirnya akan timbul rasa percaya diri. Supaya nanti dia akan timbul rasa percaya diri sehingga anak akan melakukan tindakan-tindakan yang kita inginkan itu secara sadar. Ora kudu dipaksa. Bukan karena takut pada hukuman.
aku lah rantang cukur besok mau dipotong sama Pak Hanif kan karena itu. Jadi secara sadar dia akan melakukan. Jadi yang perlu kita pahami bahwasanya disiplin ini muncul secara monggo nanti kita upayakan. Jadi setiap pagi mungkin kita senyum, sapa, salam yang ada di depan sana. Kemudian setiap anak datang masuk, le talimu lebono, maksudnya lebih ganteng. Seperti itu kan. Kedekatan kita kepada anak, kita itu dekat secara psikologi kita itu dekat dengan anak. Anak itu akan mudah untuk kita akan mudah untuk kita ajak sesuai dengan keinginan kita. Jadi suatu saat nanti ini memang butuh proses, tidak secara instan bisa kita lakukan, tapi ini adalah proses setahap. Senyum, sapa, salam, anak kita senyum, orang tua senang, anak juga senang, sekolah itu nyaman, tidak ada rasa takut, ya, tidak ada rasa artinya nanti anak itu menjadi minder, menjadi istilahnya kalau kita katakan rasa-rasa sekolah, rasa-rasa bebu, ya. Seperti halnya gurunya saja kan juga seperti itu. Ya, neng sekolah itu terus ada keyakinan yang membuat dia itu tugas belum terselesaikan, apapun belum terselesaikan, ingin aku lihat di sini dan lain sebagainya. Karena aku ya rasa-rasa kepikiran merasa tidak nyaman. Sama, anak juga akan seperti itu. Kalau dia merasa tidak nyaman berada di sekolah itu, yang terjadi anak akan tidak masuk. Anak menjadi tidak. Nah, ini adalah upaya yang harus kita lakukan. Jadi secara sadar nanti anak-anak bisa melaksanakan sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Jadi tidak dipaksakan. Mau aja mas. Nah, disiplin positif ya. Ini kalau kita katakan disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplin ya. Ini tidak usah terangkan atau saya jelaskan, saya yakin Bapak sudah mengenai tentang disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sopo sesuk sing oleh nilai nih bahasa Indonesia 99 buat ini akan memberi hadiah uang 100.000 ya. Ini tidak mungkin anak akan berlomba karena anak merasa akan bersaing seperti itu ya. Tidak mungkin. Sopo sesuk sing orang harap tugas tak hukum neng lapangan. Jika anak tidak secara sadar mengerjakan tugasnya, yang terjadi ya uwet-uwetan garape, kemudian nanti apa ukur nurun kancane. Jadi berusaha bagaimana anak ini biar atau bisa mengerjakan, anak bisa menjadi baik, mereka melakukannya itu dengan cara. Ini PR kita nih. Ini PR kita. Nanti kalau ada hal yang mungkin mau disampaikan terkait dengan dari masing-masing Bapak Ibu guru ini punya masalah, punya kendala terkait dengan apapun yang terjadi di sekolah ini, monggo nanti ini bisa kita bicarakan. Bu, Pak, saya itu menghadapi anak yang namanya itu kok luar biasa. Ayo dijaga, ya, jangan dijauh. Terkadang anak ini kenapa? Di rumah tidak ada orang tuanya. Itu baik, dia butuh kasih sayang sebenarnya. Nanti seperti itu dia butuh kasih sayang, butuh perhatian. Makanya nih sekolah tuh lalilah karu-karuan. Kadang bukan kocok nih, ya. Kadang ada yang mau foto dengan guru nih, kelingan ibu dan lain sebagainya, bisa juga terjadi anak seperti ini karena dia punya kebutuhan dia yang tidak tercukupi. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih. Yang ini kita untuk bilang sih.
Ya rada dilami sithik ya ndak bisa. Beda. Cuti ya rada dindeng sithik. Galak-galane. Bahkan ini sebenarnya kita ini apa yang ingin dilakukan oleh Mas Menteri Pendidikan itu adalah sebenarnya adalah membentuk karakter anak itu mereka salah. Dan saya kalau kita ingin anak itu menjadi punya pengetahuan yang tinggi, kita itu kadang kalah dengan anak-anak itu baca di bodoh, cari materi di bodoh, semuanya ada, semuanya komplit. Yang kita bentuk anak saat ini adalah sebenarnya karakter mereka, disiplin, budaya positif yang akan kita lakukan dan kita bentuk. Saya yakin nanti kalau anak terbiasa bersih di sekolah, neng omah mesti jadi bersih. Kalau anak biasa disiplin di sekolah, di rumah ya disiplin, tangi tubuh ya harus dimodifikasi, ditata dan jadi kita akan bentuk seperti itu. Lanjut Mas. Nah, kita melihat ada kebutuhan dasar manusia dalam pembentukan disiplin, ya, dalam pembentukan disiplin bagi peserta didik kita. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, ya, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan agar kebutuhan dasar kita ini akan terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan yang diinginkan oleh manusia? Satu, yang pertama jelas bertahan hidup. Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kelima, kesenangan. Ini dasar kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti ini. Guru kita pasti ini. Anak didik kita juga pasti akan ini. Yang pertama, bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Siapa sing ora betul? Kan semuanya pasti butuh. Makanan, pakaian, tempat tinggal, aman, nyaman, sehat, ini kebutuhan kita. Kasih sayang dan rasa diterima diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok, ini juga sangat dibutuhkan. Ya. Kita ingin berbagi, kita diterima dalam komunitas kita. Bapak Ibu guru lainnya, guru baru, terus kemudian datang ke sini. Kok orang anak seminggu, mulai nyambung. Karena mungkin dia merasa tidak diterima di sini, merasanya ya kan. Makanya kita pahamkan nanti semua Bapak Ibu guru yang ada di sini, kita memiliki ini. Jadi kebutuhan kita itu memang merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kita ingin diterima, tetapi kita jangan menjauhkan diri kita. Ya, kita bisa berinteraksi dengan lingkungan kita, dengan tempat bekerja kita ini sebagainya. Yakin nanti yang namanya pergaulan suatu saat pasti akan ada yang namanya perselisihan. Seringkali saya katakan piring elek makhluk mati ya, itu bukan mati barang mati. Lek dideleh ning rak iki kadang bendian. Apalagi kita yang punya kepala dan pemikiran yang berbeda-beda. Diwarne mesti akan terjadi suatu saat pasti akan ada terjadi. Tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan perselisihan itu dengan ini? Bukan orangnya yang kita jauhkan, jadi permasalahannya yang kita selesaikan. Jangan sampai kita menjauhkan orang. Nanti ada seperti itu. Yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Setiap orang pasti punya itu. Anak juga pasti ini seperti ini. Jadi penguasaan. Mereka punya harga diri, makanya bullying ya. Seperti yang kemarin sudah terjadi pada kasus siswa kelas 7 yang kemarin sempat dipegang tali bojine. Ini kan sebenarnya anak kelas 8 ini kebutuhan ingin berkuasa. Ini yang harus kita luruskan. Penguasaan, keinginan untuk dianggap pemimpin, ya. Kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Setiap orang pasti ingin apa yang dia omongkan, apa yang dia lakukan ini didengar oleh orang lain, diikuti oleh orang lain. Guru bilang nyandani muridnya orang manut, mesti nesune, iya kan? Nah, bagaimana cara kita, upaya kita agar kita itu memberikan mengingatkan, menasihati anak itu, anak mau menerima dan secara sadar dia akan melaksanakan yang akan kita lakukan. Ya, ini. Yang kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Jadi
Jadi nanti anak-anak pasti akan seperti itu. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi awak dhewe kita semuanya kalau bekerja yo ojo sepanen. Yo kadang dijak dolan, kadang butuh kesenangan. Ya ini memang kebutuhan dasar manusia. Kadang dijak senam, kadang dijak ngopi. Pak Narji ini yang belum ngajak ngopi saya ini. Ya nanti kita aku jangan tuh mas ngopi, aku gini puasan dong. Kita orang dari warung kopi lah. Jadi gitu. Jadi setiap orang ini pada dasarnya butuh kesenangan. Dia butuh bermain, butuh rasa humor, butuh antusiasme, butuh tertawa. Alami itu Penting. Ini buat penting tertawa ini. Saya melihat Pak Agung tertawa itu beberapa hari yang lalu. Dia tersenyum dan tertawa. Saya cium lah. Pak Agung ternyata bisa tersenyum. Bisa tertawa dan senyum. Ini tidak ada saya menghadap terus. Nah, nanti kita berusaha nanti akan seperti itu. Ya, jadi kita paham. Bocah fitrahnya apa cak jani? Bocah itu pengen pertukaran naik. bikin tertawa. Kebutuhan penguasaan. Dia pengen harga diri. Dianggap dia memimpin. Ya. Anak-anak kalau belajarnya ya sepanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari segini ya. Ini kan sepanen. Anak mesti juga ya tapi ya kita kadang masuk dengan gaya-gaya kita, mungkin lah sing dulu kalau nyanyi dulu nggak apa-apa, dia dianggap betul stres itu tapi nggak apa-apa, tapi anak-anak seneng loh. Kalau anak-anak seneng nah kita ngikuti ya. Saya itu membayangkan kalau saya itu ngajar ya kemudian nanti masuk kelas kalau bawa gitar terus tak nyanyi sak lagu, anak-anak kan lebih fresh, jadi tak ulang. Atau yang guru bahasa Jawa, guru bahasa Jawa ya, guru kelas masuk dijak nembang sih, seneng ya. Dan kecintaannya akan bisa dilakukan. Kalau saya jadi guru nyanyi bahasa Inggris, nyanyi bahasa Inggris itu kan sulit ya. Jadi kita nyanyi dengan bahasa Inggris. Upaya kita untuk menciptakan suasana kelas itu menjadi lebih fresh. Bukan suasana kelas itu yang penuh ketegangan. Ayah buat nulis anak-anak stres ini misalnya mestilah apapun yang disampaikan ini nanti anak gak nompo belas karena memang dasarnya manusia stres malah marah nih. Ini yang harus kita pahami. Gurunya juga seperti itu butuh kesenangan. Orang-orang sesuk mulang kalian tunggu lomba untuk selesai, lomba untuk juara dan sebagainya. Stres. Ini besar. Saat-saat tertentu kita harus memberikan satu bentuk motivasi, dorongan agar anak ini, agar bapak ibu atau anak ini bisa menjadi refresh, bisa menjadi senang. Itu yang kita sebut. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi perilaku ada motivasi dari luar, juga motivasi dari dalam. Untuk motivasi dalam ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kita menjadi diri kita sendiri dengan nilai-nilai itu. Kita punya prinsip, ya. Kita punya prinsip. Yang kedua, motivasi dari luar, ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ya, untuk mendapatkan imbalan penghargaan diri dari orang lain. Jadi mereka melakukan itu kadang besok tak cukur ya, mulai nanti cukur aku mau dihukum, dijejer ya, bisa tak memasukkan baju, tak datang tidak terlambat ya, karena mereka takut pada hukuman. Jadi bukan mereka sadar aku tuh butuh sekolah, aku tak sekolah isu, dan juga isu enak, nyaman, belum rame, tidak tergesa-gesa, apalagi naik motor, minim resiko. Ini yang ini adalah motivasi yang perilaku manusia ini karena dari luar, apa yang mereka lakukan itu terkadang takut hukuman, apa yang mereka lakukan itu pengen didapat penghargaan. Ini sesuatu yang tidak pas kalau kita lanjut. Nah, ini kalau kita berbicara tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tidak terencana, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan.
bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Ada anak datang telat, ya, berarti mestinya ayo telat, push up, ping 10, ini hukuman. Ya, tapi kalau ada rencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, ini konsekuensi. Datang telat, ya, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Iya, lewat telat, nyapa, usah dulu lah, itu kan anak ini dilakukan. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berarti kalau ada anak telat mesti ditanya, kenapa telat? Bu, saya tadi itu bangunnya karena tadi malam saya nonton TV sampai dengan jam 1 atau lihat wayang, main HP sampai TikTok sampai dengan jam 1. Berarti pertanyaan, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu benar atau tidak? Tidak benar, Bu. Anak kan mesti akan menjawab seperti itu. Tidak benar. Saya semestinya tidak nonton HP sampai malam jam 1. Saya mestinya tidak nonton wayang sampai jam 2. Ya, seperti itu. Ini kita mengambil atau mencari bagaimana anak ini bisa memberikan solusi sendiri. Kalau kamu seperti itu, berarti semestinya harusnya apa yang kamu lakukan? Ya mungkin saya tidak akan nonton, saya akan datang berangkat lebih awal, saya akan masuk tidak terlambat. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman anak datang telat, usap 10 kali, itu hukuman. Tapi kalau anak kemudian telat, terus ditanya, kenapa kok kamu sering telat? Anak cerita, saya besoknya mesti akan berubah. Begini, kenapa untuk modulatornya belum selesai? Saya tanya, Pak, saya ini masih repot mengurus anak saya, mengurus suami saya, mengurus rumah saya, mengurus semuanya saya, Pak, saat ini karena anak saya sekarang sudah kuliah, suami saya harus berangkat pagi-pagi karena punya tugas, anak yang saya paling kecil bisa mandiri, itu repot. Nah, kira-kira kalau seperti itu apa yang mungkin akan dilakukan begini? Ya mungkin dia akan berangkat lebih awal, semuanya dipersiapkan sejak sore hari. Insya Allah nanti tidak akan terjadi tugas-tugas tidak terselesaikan. Jadi punya waktu untuk menyelesaikan tugas. Ini namanya restitusi. Tapi kalau hukuman, guru ini kenapa modul ajarnya tidak jadi-jadi? Gimana? Sudah dapat sertifikasi, sudah gini-gini, tapi kok tidak selesai? Ini mesti kuat ya, berarti karena nama kecil. Ini bukan penyelesaian. Ya, ini adalah kita akan menambah masalah baru. Kita akan menambah masalah baru. Guru sudah masalah tidak bisa menyelesaikan, punya konflik dengan kepala sekolah, punya konflik dengan teman, akhirnya akan menambah masalah, tidak menyelesaikan. Terhadap anak pun nanti kita harapkan bisa seperti itu, ya. Jadi terhadap anak-anak didik kita yang ada di sini, kita kalau ada anak yang salah, kita jangan langsung memberikan satu hukuman. Kita buat kesepakatan, ya. Sumben saya beri waktu, rambut dipotong. Senin, lek dipotong ada konsekuensi ini, tak potong sendiri. Anak-anak pasti akan mau, ya. Lek sik ngono, ya kita selesaikan cak jane nyampo iki rapi tok ketok iki. Iya kan? Kita tanya. Cari solusi sendiri kepada ini ya. Jadi ini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ini ada bedanya. Anak kalau kita hukum dia akan menjadi takut dan dia sudah melakukan disiplin ini secara terpaksa. Tapi kalau restitusi ini anak melaksanakan disiplin ini adalah secara sadar. Lanjut ya. Posisi kontrol guru, ya. Guru penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru penghukum ini kata-katanya mesti, kamu hari ini tidak mengerjakan PR. Sekarang kamu keluar, lari-lari, putar lapangan 5 kali. Tipe-tipe guru itu kalimatnya seperti itu. Kalau tipe membuat rasa bersalah, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu adalah salah. Bocah kan merasa, saya salah sekali. Ya kan?
apa yang kamu lakukan itu salah, apa yang kamu lakukan itu tidak benar, apa yang kamu lakukan itu merugikan orang lain. Kalau teman, ya mungkin dengan bahasa kita, ya mungkin bulan ini sering teman, le, cah, nanti selesai ini ngecate, ini kan bahasa teman, bahasa kita teman. Kemudian ada pemantau, dia guru yang memberikan pantauan saja, apa yang kamu, bagaimana sudah selesai, apa yang kamu lakukan, belum. Nah, manajer ini adalah posisi memberikan satu upaya untuk menata. Lanjut, Mas. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Tipe guru pemukul, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini pernah dilakukan di sini? Pernah ya? Jadi kalau ada anak tidak pakai atribut lengkap saat upacara bendera, dihukum. Ini tipe guru penghukum. Yang kedua, tipe guru pembuat rasa bersalah. Berapa kali bapak atau ibu dan bapak guru harus memberitahukan, kamu selalu mengecewakan ibu dan bapakku. Anak kan merasa bersalah. Berikutnya, Mas. Teman, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Oh, yang keempat, tipe pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Ini tipe pemantau. Ini Bu Lili biasanya. Karena kopsisnya udah laku. Yang kelima adalah manajer. Apa kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ya saya tahu tidak pakai atribut, ya mungkin saya akan ini anak yang sangat sadar melakukan upaya untuk memperbaiki diri. Ini sering, ini real dan nyata terjadi di sekitar kita. Ayo Bapak Ibu Guru, ini bagaimana kita berupaya untuk menciptakan budaya-budaya positif. Berikutnya, Mas. Nah, ini yang seperti saya sampaikan, tinggal 2 lagi, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu apa? Mbak Novia, guru PPKN ini. Bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan itu ada hukuman, Ya. ada reward, ada Ya. punishment. Ya. Kalau keyakinan mungkin ketika kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Sepakat bagus. G. Keyakinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh guru dan murid. Ya, ini keyakinan. Kalau peraturan, ya ini tadi seperti yang disampaikan, aturan tata tertib. Jadi kurikulum merdeka ini sebenarnya tidak senang dengan yang namanya aturan. Harusnya ada yang namanya keyakinan atau kesepakatan. Nah, ini menurut Gus, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tata tertib di sekolah dipasang di kelas. Kira-kira bocah lek pamone ngikuti itu karena takut hukuman, karena takut wali kelasnya galak, ya. Tapi kalau itu di situ diisi keyakinan, datang tepat waktu, disepakati bersama, nggih. Datang tepat waktu, itu kan, kemudian memakai seragam lengkap, mematikan HP, izin saat keluar pelajaran. Kalau ini dibuat sepakat, anak-anak sepakat, anak-anak pasti akan lebih banyak melakukannya. Tapi kalau itu di peraturan, datang terlambat 15 menit harus lapor ke guru BK. Ya kan, aturan tata tertibnya dibuat seperti itu. Ya, dilarang membawa senjata tajam. Sebenarnya kan aturan, tapi kalau kesepakatan kita ayo yakin, dilarang membawa obat-obatan terlarang, dilarang membawa barang-barang yang membahayakan. Ini anak-anak kalau sudah mereka, ayo cah kita buat keyakinan, apa keyakinan kelas yang ingin kita ciptakan di kelas kita. Anu Bu, datang tepat waktu, jadi anak tidak telat. Tepat
tidak usah datangnya, mungkin dibuat tepat waktu gitu aja ya. Anak datangnya tepat waktu, jamnya selesai ya tepat waktu, ora oleh molor. Biasanya buat ini atau siapapun bapak ibu lah pokoknya jamnya kadung kowe nak mulang terusnya. Matematika biasanya kalau di sekolah saya dulu itu matematika. Kowe kadung mulang penake terus jamnya kancane dientek nih. Ya pulau saya enggak seneng Iya. Kadang anaknya yang enggak seneng, kadang kan ya. Ya kalau sebisa mungkin kita ini menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak. Khusus waktunya khusus, nggak sekali marah nih. Seneng, ya. Bulan ini waktunya bulan ini di kelas 9 kan. Olivia waktunya di kelas 9 B, anak datang ini marah nih. Berarti kita tuh dirindukan kehadiran kita. Ini jam kosong ada di paran-paran nih. Bocah ini seneng renek guru nih, sore renek guru. Berarti kita bukan tipe guru yang dirindukan. Ini upaya ini kita yang bisa kita lakukan. Jadi ini yang bisa adalah kita sendiri dan lakukan bagaimana kita disenangi. Bukan berarti di sekolah itu kan kemarin saya kata tipe pendongeng ya kowe nak bareng ini kok cerita zaman nom-noman ya ini tipe kita ya, anak-anak akan jadi seperti itu ya. Berikut bagaimana kita membentuk keyakinan kelas. Ini tolong diingat nanti materi akan saya berikan, nanti akan saya sampaikan. Jadi bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Saya katakan universal tadi contohnya tepat waktu, ya. Tepat waktu saat kita diberi pelajaran, saat selesai ya ganti pelajaran tepat waktu. Saat istirahat ya istirahat, saat masuk ya masuk. Sifatnya universal. Dibuat dalam pernyataan yang positif, ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Budaya bersih misalkan menjaga kebersihan. Kalau menjaga kebersihan itu kan sudah termasuk buang sampah pada tempatnya, ya, melakukan piket harian sesuai dengan ketetapan yang telah diumumkan. Komunera piket konsenera muku biarkan segera ada yang budaya. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau kelas 7A, 7B, 7C, 7D. Saya berharap nanti kita akan melihat keyakinan kelas yang panjenengan buat itu ditempelkan. Jangan peraturan. Bu Linis kalau nanti ada yang minta peraturan, Pak Anik nanti kalau ada yang minta peraturan nggak usah dikasih. Dibuat suruh buat aja nanti buat keyakinan kelas. Anak-anak akan sadar masyarakat. Ya, lanjut. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita berdialog, kita melakukan pendekatan kepada murid, kepada anak didik kita. Jadi menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya pernah membuat contoh ini kemarin saat anak tidak mau piket harian kelas. Ya, kalau ada hal seperti itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Kira-kira gimana Bu Lodi? Menyuruh untuk melakukan piket dengan cara menyuruh gitu saja boleh. Kira-kira bagaimana Bu Lili? Kalau ada anak tidak mau melakukan piket harian, kita panggil, kemudian kita tanya, kenapa kamu tidak mau piket? Biar anak ngomong sendiri, Bu saya ini tidak mau piket karena teman saya yang satunya itu juga tidak mau bekerja. Kan kita tanya, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu benar atau tidak? Ya tidak benar Bu. Ya, anak akan jawab mencari solusi sendiri. Jadi kalau kita seperti baru mungkin ya benar lakukan, anak akan melakukan tapi dengan tidak sadar. Ya kan? Ayo kamu harus melakukan piket. Contoh, gue tak ya semua. Tapi kalau ditanya, kenapa belum? Dia akan cerita, saya ini tidak senang dengan satu kelompok saya piket.
yang satu Udin itu nggak pernah piket dulu, jadi saya terus yang piket, jadi akhirnya saya tidak melakukan piket. Ayo kita melaksanakan ini. Kamu tahu kesepakatan kelas yang sudah kita buat menjaga kebersihan. Piket ini adalah termasuk salah satu upaya untuk menjaga kebersihan. Sekolah kita kalau tidak bersih, kamu tahu resikonya demam berdarah, ya kan? Kemungkinan anak akan menjadi sakit dan sebagainya. Tapi kalau budaya bersih itu akan bisa terlaksana. Ini segitiga restitusi. Lanjut. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak juga pernah melakukan itu. Kan ini cerita untuk meyakinkan anak. Pak guru ini tahu ya, dulu dari sekolah ini tahu, tapi baru ya wes sekolah sampai di bawah. Ini untuk menstabilkan anak itu ben orang rasa bersalah. Ya. Kemudian bapak dan ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Ini apa alasannya? Kan ditanya seperti itu, kan enak, ya. Dan kita katakan, wong ning urip ning dunya yo enek sing sempurna. Kabeh mesti tahu salah. Kabeh mesti tahu salah. Dan kamu berhak merasa seperti ini. Ini adalah satu untuk menstabilkan identitas anak. Ben bocah tidak merasa bersalah sekali. Ya seperti itu aja. Ya. Kalau kamu itu datang terlambat itu karena kamu punya banyak pekerjaan. Tidak apa-apa, Pak Guru ini tahu ngono-ngono. Pak Guru ini telat malah luwih suwi, tapi akhirnya ya sadar, kemudian saat kita melakukan perubahan. Ya, itu. Lanjut. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, kamu tidak pikir. Kenapa kamu melakukan tidak pikir? Kamu pasti akan ditanya. Dia akan jawab. Kenapa? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Saya juga mendengar kemarin ada yang kasus pencurian dan sebenarnya tuduhannya bisa jelas tapi belum bisa membuktikan. Nah, kalau kita menggunakan segitiga restitusi ini nanti mungkin tidak sampai anak kalau mendatangkan yang mendatangkan kepolisian dari sini secara mental anaknya akan terganggu. Untungnya bocah itu mentalnya belajar. Kayak orang mental belajar, terus metu sekolah. Ini yang terjadi pasti akan seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting buat ini validasi tindakan yang ada. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasar termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai tahap 1 dan tinggal laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kamu mau jadi anak seperti apa? Ini adalah salah satu untuk keyakinan. Ini yang terakhir. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini adalah upaya apa yang semestinya kita lakukan, upaya yang semestinya kita laksanakan sehingga dalam penerapan kurikulum Merdeka ini kita benar-benar berpihak kepada guru. Guru dalam melakukan pembelajaran selalu mengetahui kebutuhan apa yang murid inginkan. Saya katakan Nova Chandra lek tak ulang, pira genah-genah, tapi lek dengan style video, contoh video pencernaan berupa nggih, berarti ya pencernaan makanan itu mulai dari dimakan sampai dengan lek Chandra itu dengan terang nih, tapi lek dengan video enak suaranya, ini loh audio visual nah itu kan kelihatannya ya, ini loh video gambaran itu loh, oh berarti makanan itu gini dan oke. Jadi makanya saya berharap nanti panjenengan ngajarnya ya pun ngomong, gunakanlah media yang ada CD, ada video,
Ya kalau tertentu anak harus bawa HP, silakan bawa HP, kemudian nanti dengan tinggal share materi, kemudian berikan video, anak adalah video. Setelah selesai pelajaran, HP-nya dimasukkan, dimatikan, dimasukkan kembali, biar anak tidak mainan HP. Boleh, kalau saat tadi. Jangan bawa, kalau di kelas dengan bawa moving aja, anak diajak ke tempat-tempat tertentu. IPS bisa diajak ke pasar ya, biasanya kan ada kegiatan ekonomi bisa diajak di pasar. Ya. Bahasa Inggris itu saya selalu ingat teks prosedur, membuat makanan ini dengan menjelaskan dengan bahasa Inggris. Anak tertarik, anak harus diulang ya. Diulang ini terus ngantuk, aja sih mesti ngantuk. Ini Bapak Ibu, mungkin akan kita lakukan, mungkin ada hal yang perlu ditanyakan. Monggo ada yang mau disampaikan dan ditanyakan terkait dengan hal ini. Satu saja pertanyaan karena waktu. Namun jelas ya, insya Allah sudah jelas, sudah bisa kita laksanakan untuk budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Senyum, sapa, salam, budaya sehat, hidup sehat, budaya hidup bersih ya, untuk mendukung proses atau sekolah kita seperti yang kita ya, dan menciptakan anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berketuhanan ya, kemudian berkebinekaan, gotong royong, bernalar kritis, kreatif dan mandiri. Nanti ini benar-benar bisa kita wujudkan, bisa kita laksanakan. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya menyampaikan mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali ke diskusi. Terima kasih Pak Puji sudah sosialisasikan kepada kita semua tentang budaya positif. Intinya semoga saja kita semua dapat menanamkan pada diri kita untuk melaksanakan budaya positif ini agar sekolah kita menjadi lebih baik. Saya kira itu pertemuan kita hari ini cukup sekian saja. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.